Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Wardah di Eko News Update Berita yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi desa merata atau SDGs Point 8 ini sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seperti UMKM. Ternyata, di kota Sukabumi ada salah satu pusat UMKM yang cukup menarik perhatian kita. Pusat UMKM tersebut dikelola oleh mayoritas warga Kecamatan Cikole. Untuk itu, tim kami melakukan riset mengenai data pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Cikole, terutama untuk pertumbuhan ekonomi UMKM sendiri. Beberapa data pertumbuhan ekonomi yang tim kami berhasil kumpulkan yaitu data pertumbuhan ekonomi supermarket dan data pertumbuhan ekonomi usaha kelontong. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan tim kami yaitu Desnira. Kepada Desnira kami serahkan. Baik pemirsa, di sini saya sudah berada di Kecamatan Cikole yang tepatnya di Kota Sukabumi. Di sini saya akan mewawancarai bersama Bapak Pajar dan Ibu Yani. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Desnira. Di sini saya sudah berada di Kecamatan Cikole bersama Bapak Pajar. Di sini saya mau membacakan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Siap, dilanjut. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan ekonomi di Kecamatan Cikole ini Pak? Oke, kita bicara secara global dulu ya. Bahwa Kecamatan Cikole ini adalah pusat pemerintahan, ya. Maka otomatis di situ karena pusat pemerintahan pasti banyak juga pusat-pusat perdagangan. Pusat perdagangan itu diantaranya ada mall atau ada supermarket, ya. Ada juga misalkan hotel-hotel, ada juga misalkan kafe, rumah makan dan lain-lain yang sifatnya kota itu ada di Kecamatan Cikole. Otomatis kalau semua ada di situ, maka perkembangan perekonomian ataupun transaksi ekonomi berjalan cukup tinggi di Kecamatan Cikole dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah kegiatan UMKM ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di warga sekitar Sukabumi? Ya. Untuk yang itu nomor 4 ya, nomor 5 ya. Ini deh, program atau kegiatan dimanapun, ya. Itu kan biasanya sudah saya bilang tadi SKPD atau apa, pasti ada output atau keluaran yang diharapkan. Nah, keluaran diharapkan misalkan terdidiknya tadi para pelaku perikanan, ya, sehingga mereka bisa mengembangkan perikanannya misalkan gitu. Nah, itulah yang dicapai, pasti akan punya dampak ekonominya akan meningkat. Selain itu, kami juga bukan mengejar saja output, tapi kami mengejar outcome atau hasil dari pelatihan tersebut. Apakah masyarakat hanya ikut saja atau mereka benar-benar menggunakan ilmunya untuk mengembangkan lebih lanjut, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kecamatan mendorong warganya untuk mengikuti kegiatan UMKM itu? Mendorong ya? Ya. Kami biasanya dapat informasikan dari dinas lain. Oh, ini ada kegiatan untuk UMKM untuk apa? Kami melakukan sosialisasi, baik itu di kegiatan-kegiatan biasa atau kegiatan-kegiatan lain. Kami juga memberikan informasi bisa melalui tempat-tempat kami memberikan informasi, bisa melalui WA group, bisa melalui misalkan medsos kami, ya, dan lain-lain. Jadi intinya kami tidak membiarkan begitu saja, ya. Sekecil apapun informasi dari yang lain itu kami sampaikan, yang nyampe ke kami kecuali yang nggak nyampe, ya. Dan malahan ke depan kita ingin memperbaiki media sosial kita
ya juga karena apa? Karena kita ingin menjangkau sampai ke akar rumput yang ada di wilayah. Selama ini ya, kita menyadari bahwa kalau misalkan kayak adik-adik nih mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun workshop ataupun apa, waktu kegiatan itu kita tahu oh ini loh kegiatannya, tapi coba ingat-ingat lagi 3 atau 1 minggu setelah kegiatan itu apa sih yang kemarin dibicarakan, saya yakin banyak blank. Maka solusinya kita harus menyediakan. Jadi setelah sosialisasi, kalau kami berharap nanti ke depan bisa memberikan informasi melalui medsos. Jadi di situ. Atau bahkan berharap kita bisa mengeksplor lagi YouTube. Jadi si kegiatan tersebut masukkan ke YouTube, nanti masyarakat yang lupa bisa lihat tuh di channel YouTube. Lihat aja. Gitu. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu Yani. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah di kecamatan ini ada salah satu kelompok masyarakat yang tingkat perekonomiannya itu tinggi? Ada, karena Kecamatan Cikole berada di pusat kota dan pusat perdagangan dan desa. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, di kecamatan ini sebagian besar penduduknya bekerja di bidang apa Ibu? Di bidang perdagangan dan jasa kebanyakannya. Ya? Untuk yang pertanyaan yang terakhir, apakah ada program kecamatan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakatnya sendiri? Ada, salah satunya adalah memfasilitasi peserta UMKM ya, UMKM untuk mendapatkan bimbingan teknis, perizinan, tapi dalam pendataan ya, kalau perizinan nama pakai bahasa Sunda sebagai apa ya, yang memfasilitasi Diskoperindak sama PPMPT. Kita hanya di bagian pendataan peserta UMKM-nya. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama, terima kasih. Ternyata di Kota Sukabumi, tempatnya di depan Gedung Juang Lapang Merdeka, terdapat tempat yang dikhususkan untuk program UMKM yang dikelola oleh perorangan. Ini adalah salah satu program kecamatan yang bertujuan untuk mencapai SDGs poin 8, yaitu perekonomian desa merata. Dengan adanya program UMKM ini, banyak peluang bisnis juga sebagai akses pelatihan dan konsultasi karena UMKM berujung pada usaha ekonomi produktif. Maka dengan mensukseskan program UMKM ini, itu artinya SDGs poin ke-8 juga akan tercapai. Baik pemirsa, di sini saya sudah berada Ibu Nita yang pemilik sebagai toko UMKM. Bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Asmanita, biasa dipanggil Ibu Nita. Nah, saya di sini sebagai pengelola yang namanya dengan Pojok UMKM Kota Sukabumi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nita. Langsung ke pertanyaan pertama aja Ibu. Pertanyaan pertama, UMKM milik Ibu ini terfokuskan dalam penjualan apa saja sih Ibu? Baik, kalau yang khususnya di sini itu fokusnya ke penjualan produk-produk UMKM, ada yang keringan, craft, yang frozen juga ada, gitu. Dan macam-macam ya kalau yang khusus di daerah sini. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, sudah berapa lama Ibu mengelola UMKM ini? Ini berdiri dari tahun 2002, tepatnya di bulan Februari, berarti sudah kita 1,5 tahun ya berdirinya gini. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah UMKM ini membantu Ibu dalam bidang perekonomian?
sangat membantu di sini. Selain membantu kita secara pribadi di sini sebagai pengelola, juga membantu para UMKM ya, yang barangnya yang dibutuhkan di sini untuk pemasarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu. Baik, itulah liputan Econews Update berita siang ini. Saya Wara Triwandini, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.